Si pahit lidah. Dahulu di Sumedang, Sumatera Selatan, terdapat sebuah kerajaan besar. Di kerajaan tersebut hidup seorang pangeran bernama Serunting. Ia adalah anak keturunan dari seorang raksasa bernama Putri Tenggang. Pangeran Serunting ini memiliki sifat iri hati. Serunting hidup bersama istrinya di kerajaan. Meskipun demikian, hubungan Serunting dengan adik iparnya, yaitu adik dari istri Serunting yang bernama Arya Tebing, tidak terlalu baik. Hal ini disebabkan rasa iri hati Serunting kepada Arya Tebing. Dikisahkan bahwa ladang padi milik Serunting dengan ladang padi milik Arya Tebing letaknya bersebelahan. Ladang itu hanya dipisahkan dengan pepohonan. Di bawah pepohonan tersebut tumbuh tanaman cendawan atau jamur. Namun, cendawan yang tumbuh di bawah pepohonan itu menghasilkan hal yang jauh berbeda. Cendawan yang menghadap ke arah ladang Arya Tebing tumbuh menjadi logam emas. Sedangkan cendawan yang menghadap ke ladang Serunting tumbuh menjadi tanaman yang tidak berguna. Hal inilah yang membuat Serunting sangat iri kepada Arya Tebing. Suatu hari, Serunting mendatangi Arya Tebing dengan marah. Ia tidak terima cendawannya berubah menjadi tanaman yang tidak berguna. "Hai Arya Tebing, apa yang kamu lakukan dengan cendawan yang berada di ladangku?" teriak Serunting. "Apa maksudmu, Serunting? Aku tidak melakukan apa-apa pada cendawanmu," sangkal Arya Tebing. "Bohong, aku tidak percaya padamu. Mengapa cendawanku menjadi tanaman yang tidak berguna, sedangkan cendawanmu menjadi logam emas? Pasti kamu telah berbuat hal yang curang padaku," tuduh Serunting. "Sungguh, aku tidak berlaku curang padamu," ujar Arya Tebing membela diri. "Sudahlah, aku tidak percaya padamu. Aku menantangmu berduel 2 hari lagi. Kita buktikan siapa yang paling kuat di antara kita. Bersiap-siaplah kamu Arya Tebing," tantang Serunting. Arya Tebing sangat bingung menjawab tantangan itu. Ia menyadari bahwa Serunting lebih sakti darinya. Oleh karena itu, ia terus mencari akal untuk menghadapi kakak iparnya itu. Arya Tebing terus berpikir bagaimana caranya mengalahkan kakak iparnya itu. Akhirnya, Arya Tebing mendapatkan ide untuk membujuk kakak perempuannya, yaitu istri Serunting, untuk memberitahukan rahasia kesaktian Serunting. "Kakak, tolong beritahu aku rahasia kesaktian Serunting. Sebab jika tidak, ia pasti membunuhku," bujuk Arya. "Maafkan aku Arya, aku tidak bisa memberitahukanmu rahasia kesaktian Serunting. Aku tidak mungkin mengkhianati suamiku," ucap kakak Arya. "Tapi aku tidak akan membunuhnya, sedangkan dia pasti akan membunuhku. Aku kan adikmu. Apa kakak ingin aku mati di tangan Serunting?" bujuk Arya memelas. "Baiklah kalau begitu. Rahasia kesaktian Serunting berada pada tumbuhan ilalang yang bergetar meskipun tidak tertiup angin," ucap kakak Arya. "Terima kasih kak, kamu telah menyelamatkanku," kata Arya. Keesokan harinya, Arya dan Serunting bertemu untuk mengadu kekuatan. Namun sebelum mereka bertanding, ternyata Arya telah menancapkan tombaknya pada ilalang yang bergetar. Serunting pun akhirnya terluka parah. Merasa dikhianati istrinya, Serunting akhirnya pergi mengembara dan bertapa di gunung Siguntang. Ketika sedang bertapa, tiba-tiba ia mendengar bisikan gaib dari Hyang Mahameru. "Hai anak muda, maukah kamu mendapatkan kekuatan gaib? Jika iya, aku akan menurunkan ilmu padamu." "Baiklah, aku mau wahai Hyang Mahameru," jawab Serunting. "Tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi. Kamu harus bertapa di bawah pohon bambu hingga seluruh tubuhmu ditutupi oleh daun bambu," ucap Hyang Mahameru lagi. "Baiklah, aku akan memenuhi persyaratanmu," kata Serunting menyanggupi. Akhirnya Serunting pergi bertapa di bawah pohon bambu. 2 tahun sudah Serunting bertapa di bawah pohon bambu. Ketika itu juga daun-daun pohon bambu sudah menutupi seluruh tubuhnya. Sesuai dengan yang dijanjikan, ia pun mendapatkan kekuatan gaib. Kesaktian yang dimilikinya sekarang adalah kalimat atau perkataan apapun yang keluar dari mulut Serunting akan berubah menjadi kutukan. Oleh karena itu, ia diberi julukan si pahit lidah. Suatu hari, Serunting berniat untuk kembali ke kampung halamannya di Sumedang. Ia berkata dalam hati, "Sudah cukup lama aku meninggalkan desa tempat kelahiranku. Aku sangat merindukannya meskipun banyak pula kenangan yang tidak menyenangkan di sana. Aku harus kembali ke desa untuk membuktikan kepada Arya maupun mantan istriku bahwa akulah yang paling hebat." Serunting akhirnya pergi menuju Sumedang. Di tengah perjalanan, dengan berbekal kesaktian yang ia dapatkan selama bertapa, Serunting mencoba menjajal kemampuannya. "Aku ingin sekali mencoba kesaktianku.
Akan kuubah pohon-pohon tebu ini menjadi batu, kata serunting dalam hati. Hai pohon tebu, berubahlah menjadi batu, ucap serunting. Dalam sekejap, deretan pohon-pohon tebu di pinggir danau Ranau berubah menjadi batu. Betapa bahagianya serunting, ternyata pertapaannya selama ini tidak sia-sia. Ia berhasil mendapatkan kesaktian yang tiada bandingnya. Sepanjang perjalanan menuju Sumidang, serunting mengutuk setiap orang yang dijumpainya di tepi sungai Jambi untuk menjadi batu. Ia menjadi sombong dan angkuh. Ketika melewati sebuah bukit bernama Bukit Serut, serunting melihat pemandangan yang sangat menyedihkan. Bukit itu tampak gersang, tidak ada satu tumbuhan pun yang hidup. Ternyata di balik kesombongan dan keangkuhannya, serunting masih memiliki niat baik. Kemudian ia mengucapkan, "Wahai bukit yang gundul, jadilah hutan kayu." Dalam sekejap, hutan yang gersang itu berubah menjadi hamparan hutan kayu yang rimbun. Serunting sangat bahagia karena bisa berbuat hal yang berguna untuk orang lain dan sekitarnya. Di tengah perjalanan, tepatnya di desa Karangagung, serunting melewati sebuah gubuk tua yang ditinggali sepasang suami istri yang tua renta. Meskipun tubuh keduanya sudah sangat renta, tapi mereka masih tetap bekerja mengangkat kayu bakar. Merasa iba melihat mereka, serunting pun mendatangi suami istri itu. Ia berpura-pura meminta seteguk air untuk minum. "Permisi, Nek. Bisakah saya meminta seteguk air? Sudah panjang perjalanan saya mengembara. Tapi sejak tadi saya belum menemukan sumber air," pinta serunting pada si nenek. "Oh, sebentar. Nenek ambilkan kamu minum," ucap sang nenek sambil tergopoh-gopoh masuk ke dalam gubuk tuanya. Serunting pun menyapa sang kakek yang sedang sibuk membereskan kayu bakarnya. "Maaf, Kek. Kenapa masih bekerja mengangkat kayu-kayu ini? Di mana anak kakek?" Kakek itu menjawab, "Aku tidak punya siapa-siapa, Nak. Selain istriku yang juga sudah tua, aku tidak punya seorang anak. Jadi, aku dan istriku yang harus mencari dan mengangkat kayu bakar ini." Tidak berapa lama, sang nenek keluar dengan membawa kendi dan mangkuk yang terbuat dari batok kelapa. Ia pun mempersilakan serunting untuk minum. "Maaf, Nak, hanya ini yang kami punya di dapur. Silakan minum," ujar nenek. "Terima kasih, Nek," ucap serunting. Setelah menerima suguhan air dari si nenek, ia pun kembali berkata, "Karena kebaikan kalian, aku akan kabulkan apa saja yang kalian inginkan. Sebenarnya kami hanya ingin seorang anak sebagai penerus keturunan kami. Tapi bagaimana mungkin kamu dapat mewujudkan keinginan kami?" tanya nenek dan kakek itu. Serunting melihat ada selembar rambut sang nenek yang rontok dan menempel di pakaian sang nenek. Serunting kemudian mengambil dan meletakkan rambut itu di kedua tangannya sambil mengucapkan, "Wahai rambut, jadilah kamu seorang anak bayi." Tiba-tiba rambut itu berubah menjadi seorang anak bayi yang lucu dan mungil. Kedua orang tua itu sangat bahagia karena keinginan mereka terwujud. Serunting pun merasa sangat puas karena telah membantu dan membahagiakan pasangan tua itu. "Terima kasih, Nak. Semoga kamu diberkati oleh Tuhan," doa nenek dan kakek. Setelah membantu pasangan tua itu, serunting melanjutkan perjalanan menuju Sumidang. Di sisa perjalanannya, ia belajar untuk berbuat baik kepada siapapun dan berusaha menolong orang yang kesulitan. Pesan moral dari cerita ini adalah, belajarlah untuk berbuat baik kepada semua orang. Manfaatkan pula ilmu yang kita miliki untuk berbuat kebaikan dan berguna untuk orang banyak. Sebab dengan berbuat hal yang baik, kita akan menuai hasil yang baik pula.